Dimana Cika ini sebenarnya nggak hanya melakukan ini untuk pertama kalinya, melainkan sebelum-sebelumnya itu sudah pernah dibooking oleh beberapa pria, bahkan oleh beberapa para artis ya kan, dengan tarif 20 juta. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Agnes yang akan mengajak kali ini untuk ngebahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga terkonspirasi. Selamat datang buat kalian yang baru aja mampir channel YouTube aku. Jangan lupa tombol like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus banget upload video tiap hari. Akhir-akhir ini, seleb TikTok cantik Chandrika Cika tengah menjadi buah bibir netizen Indonesia, di mana gadis cantik yang terkenal akibat joget Papi Chulo yang pada saat itu sedang viral sedang terlibat banyak sekali kontroversi. Belum reda gitu kan mengenai keterlibatannya terhadap pengeroyokan yang dilakukan Crazy Rich, Putra Siregar, dan juga Rico Valentino yang saat ini keduanya ini ditetapkan sebagai tersangka. Malah nih ditambah lagi beredarnya sebuah video dan juga foto tak senonoh yang diduga sebagai Cika yang dimana sempat menjadi trending topik di Twitter. Diduga keterlibatannya akibat kekerasan yang dilakukan oleh Putra Siregar dan juga Rico Valentino ini, akhirnya pihak kepolisian memanggil Cika ini untuk menjalani ataupun melakukan pemeriksaan lebih lanjut karena pada saat itu Cika ini ditetapkan sebagai saksi. Saat itu Cika ditemani ataupun didampingi oleh kuasa hukumnya, dan pada saat proses pemeriksaan Cika ini dicecar oleh 20 pertanyaan guna menuntaskan kasus tersebut. Lalu pada saat di sana ya kan, Cika ini dihadang oleh beberapa wartawan untuk dimintai keterangan ataupun penjelasan lebih lanjut. Namun sayangnya pada saat Cika ini ditemui, Cika ini tidak mengucapkan satu kata sedikit pun, malahan dia ini dalam keadaan menunduk dan dalam wajah yang sayu. Karena pada saat itu Cika sendiri seperti ingin menghindar dari awak media ya kan, akhirnya pihak kuasa Cika sendirilah yang memberi keterangan ataupun memberi klarifikasi terhadap media. Dan saat klarifikasi, pihak kuasanya ini menceritakanlah mengenai kronologi yang diceritakan oleh Cika pada saat kejadian, di mana awal mulanya di TKP kejadian Cika ini datang terlambat untuk menemui teman-temannya yang sudah ada di klub malam. Dan pada saat ia datang di klub tersebut ya kan, karena dia datang terlambat sedangkan teman-temannya sudah di klub malam, ia nih bertemu dengan salah satu teman perempuannya yang pada saat itu ia mengaku baru baikan gitu, baru bisa berhubungan baik ataupun berkomunikasi dengan baik lagi setelah beberapa waktu yang lalu mereka berdua ini sempat berseteru dan juga kurang memiliki komunikasi yang cukup baik. Nah akhirnya Cika ini menghampiri teman perempuannya ini duduk di salah satu meja yang ternyata meja dari temannya ini dekat dengan posisi korban. Nah pada saat itu Cika ini tengah berbincang-bincang gitu kan dengan temannya yang kayak baru baikan gitu kan. Nah pada saat berbincang-bincang Cika ini berpelukan sambil tanpa sadar ya ini sampai menangis ya, karena mungkin refleks gitu kan ke bawah suasana. Karena hal itu mungkin karena kesalahpahamannya, tiba-tiba Rico Valentino ini menghampiri Cika, tapi bukan menghampiri Cika melainkan menghampiri korban ataupun orang yang ada di dekat Cika ini, dan tanpa basa-basi lagi langsung menghajar orang tersebut karena Rico mengira bahwasannya orang tersebut telah menyakiti Cika. Cika juga menambahkan bahwasannya saat itu si Rico ini udah lost control ataupun kehilangan kendali karena dalam keadaan pengaruh alkohol. Saat itu Putra Siregar langsung menghampiri Rico yang sedang menghajar si korban ini. Kemudian pihak kuasa dari Cika pun menambahkan bahwasannya hal itulah yang akan ditelusuri ataupun digali lebih lanjut. Dan ia menambahkan bahwasannya ada lagi 5 orang saksi yang ada di sana yang akan dimintai keterangan. Kemudian nih mengenai beredarnya video ataupun foto tak senonoh yang diduga mirip Cika ini, itu belum adanya klarifikasi ataupun buka suara dari Cika sendiri. Jadi belum bisa tuh dipastikan
memastikan apakah itu emang benar gitu kan yang ada di foto ataupun video tersebut memang benar Cika atau hanya editan belaka. Tetapi ada juga berita yang beredar bahwasannya keterlibatan Pupus Sudrajat mengenai tindakan Cika ini, di mana Cika ini sebenarnya nggak hanya melakukan ini untuk pertama kalinya, melainkan sebelum-sebelumnya itu sudah pernah di-booking oleh beberapa pria, bahkan oleh beberapa para artis ya kan, dengan tarif 20 juta. Namun pernyataan ini lagi-lagi belum adanya klarifikasi dari si mantan Tarik Halilintar ini. Kalau misalnya ini sampai benar gitu, tapi jangan amit-amit. Kalau misalnya sampai benar kayak kata-kata Indra Cash nggak sih, kayak wah murah banget, jangan sampai lah ya. Karena hal ini sudah viral ya kan, dan Cika sendiri belum memberi keterangan, pernyataan ataupun buka suara sedikit pun, dan netizen pun bertanya-tanya apakah ini benar atau enggak. Akhirnya banyak banget dari warganet yang mencecar, menghujat Cika ini melalui komentar-komentar di akun sosial media milik Cika Chandrika. Kalimat-kalimat pedas yang dilontarkan netizen sendiri itu pun gak ada 1% pun yang direspon oleh Chandrika Cika ini. Karena sempat ada pada saat Cika ini diwawancarai ya kan di salah satu media, dimana ini Cika ini memberikan pernyataan bahwasannya hal-hal positif ataupun kata-kata baik kepada dirinya dia akan terima, dia akan lakukan. Tetapi kalau misalnya ada hal-hal ataupun kata-kata negatif miring terhadap dirinya yang emang bukan fakta, itu akan dia biarkan dan dia nggak akan respon sama sekali. Oke teman-teman, itu tadi mengenai hal kontroversi yang dialami oleh seleb TikTok cantik Chandrika Cika. Gimana nih pendapat kalian? Apakah emang benar mengenai foto ataupun video yang beredar tersebut itu adalah Cika? Dan gimana pendapat kalian tentang kelanjutan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Putra Siregar dan juga Rico Valentino ini? Gimana nih pendapat kalian? Aku ingin tahu. Jangan lupa komen di bawah.